Oke, kita lanjut lagi. Tadi menggunakan BNC, ya. Nah, penyambung kabel adalah piranti perangkat lemah, artinya perangkat lunak ya. Sehingga cukup dengan menggunakan BNC dan dikaitkan bukan dibautkan pada kabel, sehingga lebih mudah untuk melakukan penyambungan. Kabel twisted pair yang itu tadi, kabel tembaga yang dililit mengurangi gangguan listrik. Kabel ini biasanya digunakan untuk telepon, karena dia bisa dapat dipasang hingga jarak beberapa meter tanpa menggunakan ampli atau repeater. Contoh, kabel 1 dan kabel 2 terhubung berpasangan di ujung 36. Seterusnya. Nah, kabel twisted pair ini terbagi dua. Sealed dan unsealed ya. Yang unsealed itu posisinya seperti ini ya. Merupakan jenis kabel yang paling mudah ditemui, umumnya dipakai di instansi pendidikan. Berbeda dengan kabel telepon, UTP memiliki 4 pasang kawat di dalamnya. Dan setiap pasang berpilin-pilin dengan jumlah pilihan berlainan untuk menyingkirkan gangguan dari kawat yang berelektrik lain. Ya, kalau yang unsealed juga ada kabel tidak berlapis berpasangan unsealed nih ya. Penyambungan yang sering kita pakai juga kabel RJ ya, RJ45. Merupakan penyambung yang dibuat untuk plastik untuk menyambung kabel telepon yang sering dipakai telepon. Fungsinya untuk menyambung satu stasi saja. Kalau yang seal, kalau si UTP kan mudah terpengaruh gelombang di luar di sekitar ya, karena dia tuh tadi tidak ada pelindung. Nah, kabel ini jadi lebih baik menanggulangi masalah dari yang unsealed tadi. Lanjutnya lagi baru kabel optik. Nah, kabel optik dia ada keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya dia memakai dia meneruskan teluan transmisi itu menggunakan prinsip cahaya, sementara kalau si coax kan enggak ya. Dari segi kecepatan dan banyaknya data pasti lebih banyak si optik, tapi dari segi kesensitifan juga optik karena dia sehalus rambut ya, bener-bener tipis dan kaca. Lanjut lagi jenis-jenis kabel coax. Kita akan membahas optik khusus di pertemuan 2 minggu ke depan ya. Untuk jenis-jenis kabel coax ada yang RG dengan 50 ohm ya, bisa dilihat di sini, ibu nggak bahas lagi. Ada juga yang RG 75 ohm dan perbandingannya itu jelas ya. Di sini bisa dilihat perbandingannya. Lanjut lagi yang ganda. Kalau tadi itu kan kasusnya yang single. Kalau kabel paralel ganda dapat digunakan tuh telekomunikasi, khususnya yang pakai seal ataupun yang unsealed, tapi yang twisted pair. Keuntungan dari kabel ini biaya produksinya murah, tapi ya itu tadi peredamannya tinggi, karena semakin panjang kabelnya akan semakin panjang juga peredamannya, makanya dibutuhkan lagi ampli kan. Nih, distribusi medan listriknya dan magnet pada kabel paralel ganda seperti ini. Di sini hanya diberikan nilai-nilai saja tanpa diberikan perhitungan rumus secara mendetail dengan besaran geometri di diameter, yakni jarak antara dua titik ini. Untuk jarak kedua kawat ya, rumusnya seperti ini. Ya, untuk si C-nya, si L-nya, si G-nya, si R ya, kapasitor, induktor, G sama si R, resistor. Sehingga dapatkan impedansi gelombang pada paralel ganda itu rumusnya seperti ini. Berbeda dengan kabel coax, kabel paralel ganda seperti pada gambar 713 ini tadi di atas, sifatnya terbuka, artinya medan listrik dan magnetnya bisa mencapai jarak yang cukup jauh, sehingga kabel ini bisa memenuhi struktur elektromagnetika yang di sekitarnya. Untuk mereduksi ini, seringkali kabel paralel ganda dipuntir atau digabung. Konektor dan adapter dikembangkan di akhir tahun 40-an. Konektornya tadi tuh ya, si BNC. Ada juga konektor lain, TNC,
konektor tipe type ya, bisa dibaca semua yang ada di sini. Kita langsung aja ke contoh soal ya. Ada satu kabel koax dengan dielektrika dengan permitivitas sebesar 2,25 biasa dengan impedansi gelombang sebesar 50 ohm. Tentukanlah perbandingan radius dalam dan radius luar, itu R-nya ya. R yang di dalam sama yang di luar di kabel koaksnya. Untuk impedansi gelombangnya, pertama untuk 50 ohm, sekarang lakukan yang untuk 75. Tadi kan ada dua macam kabel koax kan, ada yang pakai 50 75. Oke, kita pakai rumus pertama impedansinya mu E0 per E0 diakali dari 1/ER. Kali ln R0 per RI. Yang luar tadi mana? Yang dalam? Yang dalam, berarti kita pengen dalam R0 luar RI ya. Yang dia minta itu perbandingan, jadi R0 per RI. Tadi kita apa? Mu 0-nya berapa? Kalikan ya. Mu 0-nya itu 60 ohm kali akar ER. Ya ini udah di ini ya. Ya ini akar ER tuh ini ya. Jadi 60 ohm tuh yang ini. Ya, per. Ya kan? Kali 2 menjadi 60. Ya. R0 per RI. Sehingga didapatkan jarak oktal 50. Ini kali ini dapat sekian. Sehingga perbandingan R0 adalah dengan RI 3,49. Begitu juga dengan 75, dengan nilai yang sama kita mendapatkan perbandingan R0 per RI-nya 6,52. Artinya dari bentuk luarnya saja dari kabel koax tidaklah terlihat apakah saluran ini memiliki impedansi gelombang yang besar atau kecil. Karena yang pengaruh nilai ini adalah perbandingan radius luar dan radius dalam. Nah, selanjutnya PR yang kedua, bukan PR ya, latihan soal yang kedua. Rancanglah radius sama juga kayak tadi. Berapa radius luar dari kabel koax, berarti RI, untuk mendapatkan impedansi gelombang sebesar 60 jika tersedia dielektrikanya itu 1, 2, dan 7. Dengan radius dalam berarti R0-nya 1. Kita pakai rumus yang tadi sama ya. Sehingga ketemu R0 sama dengan RI kali E pangkat ER. Yang mana ER-nya tadi berapa? 127. Kita masukin rumus ini. Sehingga dapatlah R0-nya 2,72, 4,11 sama 14,09. Jadi penggunaan dielektrikanya itu dengan permitivitas yang tinggi akan membesar dimensi dari kabel koaksnya untuk impedansi yang sama. Keuntungannya adalah kabel koax itu memiliki batas breakdown yang lebih tinggi, artinya bisa digunakan untuk mentransmisikan energi yang lebih besar tanpa merusak kabel. Oke, untuk seterusnya bisa dibaca lagi secara mendetail. Latihan soal yang lain juga sama, silahkan dipelajari. Karena PR-nya Ibu ambil juga dari sini. Selamat malam dan selamat belajar.